Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah selalu berkaitan dengan batasan waktu. Ada awalnya dan juga ada akhirnya. Ketika ajalnya sudah ditentukan, maka tak ada yang mampu menghalanginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Setiap manusia berharap agar akhir hayatnya dalam keadaan baik atau husnul khotimah, karena akhir yang baik merupakan kunci mudahnya menjalani kehidupan selanjutnya. Lantas, apakah tanda-tanda orang yang akan diberikan akhir hayat yang baik? Apa saja amal perbuatan yang menyebabkan seseorang meninggal su'ul khotimah? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Imam Suyuti dalam kitab Syarh As-Sudur Bisyarah Halil Maut wal Kubur mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Dari sahabat Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menghendaki hambanya menjadi baik, maka Allah akan menuntunnya. Bagaimana Allah menuntunnya? Lantas Nabi menjawab, Allah akan menuntunnya untuk berbuat hal-hal yang baik sebelum ia meninggal. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan bahwa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik akhir hayatnya, Allah akan mudahkan untuk bertaubat dan selalu melakukan amal kebaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sungguh beruntung orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik ini. Hal ini bisa terjadi karena kebiasaan baiknya yang selalu ia laksanakan. Dengan biasanya melakukan amal-amal baik itu, membuat Allah ridho dan menjadikannya meninggal dalam keadaan yang baik pula. Selain itu, sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menghakimi hidup seseorang, karena kelakuan buruknya saat ini tidak menentukan bagaimana kelak akhir hayatnya. Bisa saja atas ridho Allah ia dijadikan baik saat akhir-akhir hidupnya, sehingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi yang baik. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa ada 4 hal yang menjadikan seseorang su'ul khotimah atau mati dalam keadaan buruk, yaitu meremehkan pentingnya sholat, mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, menyakiti hati kedua orang tua, dan menyakiti hati sesama orang muslim. Seseorang yang semasa hidupnya selalu meremehkan perintah sholat bisa menjadi wasilah ia meninggal su'ul khotimah. Hal itu karena sholat adalah amalan utama bagi seorang muslim dan menjadi syarat diterimanya amalan-amalan lainnya. Bahkan orang yang lalai dalam sholatnya disebut sebagai orang yang celaka, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Selain itu, mengkonsumsi khamar juga menjadi wasilah seseorang meninggal su'ul khotimah. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad diceritakan dari Fudail bin Iyad bahwa beliau datang kepada muridnya yang akan meninggal dunia. Ia menuntunnya berkali-kali mengucapkan kalimat syahadat
tapi lisan murid tersebut tidak mampu mengucapkannya. Murid itu berkata, "Aku tidak mampu mengucapkannya," dan saya lepas darinya. Kemudian murid tersebut meninggal dunia. Fadail menangis dan beranjak darinya. Di suatu hari, Fadail melihat muridnya lewat mimpi bahwa ia diseret ke neraka. Lalu Fadail bertanya, "Wahai murid, dengan sebab apa pengetahuanmu dicabut?" Murid menjawab, "Wahai Syekh, saya ini terserang penyakit. Lalu saya berobat ke salah satu dokter. Kemudian ia memberi resep agar minum 1 gelas miras pada setiap tahun. Jika aku tidak meminumnya, maka penyakitku tidak akan bisa sembuh. Lalu aku meminumnya setiap tahun hanya untuk berobat." Meski dengan alasan untuk pengobatan, apa yang dilakukan oleh seorang murid tersebut telah menyalahi hadis Rasulullah. Dari Tariq bin Suwaid, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang khamar yang digunakan sebagai obat. Beliau menjawab, tidak boleh, karena khamar itu adalah penyakit." Rasulullah mengabarkan bahwa khamar itu penyakit, bukan obat. Hadis riwayat Muslim. Menyakiti hati kedua orang tua dan menyakiti hati sesama muslim juga menjadi jalan seseorang dapat meninggal su'ul khotimah. Karena sesungguhnya ridho Allah terletak pada keriduan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pula pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Demikian pula dengan orang yang menyakiti hati sesama muslim. Selama orang yang tersakiti belum memaafkannya, hal itu akan menjadi hutang yang harus dibayar sampai di akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka yang banyak belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai tanda orang yang akan diberi akhir hidup yang baik dan 4 hal yang harus dihindari agar tidak meninggal su'ul khotimah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita, sehingga menjadikan kita lebih semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.